Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan manfaat informasi akuntansi dan finansial. Tujuan pembelajaran manfaat informasi akuntansi dan finansial: 1. Mendiskusikan penggunaan informasi akuntansi. 2. Menjelaskan profesi akuntansi. 3. Mengidentifikasi dasar sistem akuntansi. 4. Uraian langkah-langkah siklus akuntansi. 5. Menjelaskan laporan keuangan. 6. Membahas analisis rasio keuangan. 7. Menjelaskan peran anggaran. 8. Garis besar praktik akuntansi dan internasional. Akuntansi adalah proses pengukuran, menafsirkan, dan mengomunikasi informasi keuangan untuk memungkinkan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat. Manajemen buku terbuka berbagai informasi keuangan sensitif dan karyawan dan mengajari mereka cara memahami dan menggunakan laporan keuangan. Kegiatan usaha yang melibatkan akuntansi. Aktivitas biaya menyediakan dana yang diperlukan untuk melalui bisnis dengan mengembangkan setelah melalui beroperasi. Landasan sistem akuntansi. Prinsip akuntansi yang berlaku umumnya mencakup konvensi, aturan, dan prosedur. Untuk menentukan praktik, akuntan tidak dapat diterima pada waktu tertentu. Dewan Standar Akuntansi Keuangan terutama bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menetapkan akuntansi modifikasi. Siklus akuntansi set kegiatan yang melibatkan dalam hubungan informasi tentang transaksi menjadi laporan keuangan. Persamaan akuntansi, aset segala sesuatu yang bernilai dimiliki atau disewa oleh suatu bisnis. Dampak teknologi pada akuntansi, menyederhanakan proses akuntansi dengan mengotomatisasi entry data perhitungan. Neraca keuangan, neraca laporan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Foto aset perusahaan bersama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Ikut persamaan akuntansi, contoh neraca saldo, neraca pembayaran defisit, neraca pembayaran sulfur, neraca pembayaran seimbang, laporan laba rugi. Laporan laba rugi, catatan keuangan mendapatkan data pengeluaran perusahaan, keuntungan selama periode tertentu. Untuk selanjutnya ada pernyataan ekuitas pemilik. Di sini pernyataan ekuitas pemilik dirancang untuk menunjukkan komponen perubahan ekuitas dari akhir satu tahun fiskal ke akhir tahun berikutnya. Dimulai dengan jumlah ekuitas yang ditampilkan di neraca, laba bersih ditambahkan, dan dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik dikurangi. Laporan arus kas. Penerimaan kas dan pembayaran kas perusahaan menyajikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas. Akuntansi akrual. Metode yang mencatat pendapatan dan pengeluaran saat terjadi tidak diperlukan saat uang tunai benar-benar berpindah tangan. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Pengertiannya adalah alat untuk mengukur likuiditas perusahaan, profitabilitas, ketergantungan pada pembiayaan utang, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya manajemen. Rasio likuiditas, rasio lancar, membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Asset test or quick ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran utangnya dalam waktu singkat. Adapun rasio profitabilitas adalah mengukur keuangan organisasi secara keseluruhan dengan mengevaluasi kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan yang melebihi biaya operasional dan pengeluaran lainnya. Rasio jumlah utang bermaksud mengukur sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan utang. Rasio total kewajiban terhadap total aset lebih dari 50% menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengandalkan uang pinjaman daripada ekuitas pemilik. Kemudian penganggaran. Penganggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang mencerminkan pendapatan penjualan yang diharapkan perusahaan, biaya operasi, dan penerimaan dan pengeluaran kas. Estimasi manajemen dari penjualan yang diharapkan arus kas masuk dan arus kas keluar dan biaya. Selanjutnya, akuntansi internasional. Prosedur dan praktik akuntansi harus disesuaikan untuk mengakomodasi lingkungan bisnis internasional. International Accounting Standard Committee didirikan pada tahun 1973 untuk mempromosikan konsistensi di seluruh dunia dalam praktik pelaporan keuangan. Nilai tukar rasio, di mana mata uang suatu negara dapat ditukar dengan mata uang lainnya. Laporan keuangan konsolidasi harus mencerminkan keuntungan dan kerugian akibat perubahan nilai tukar. Sekian dari kelompok kami. Nama saya Mersep Putra. Saya Mahardika Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.